Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalal Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ali Muhammad. Hadirin hadirat sidang jamaah salat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa menjelang masuk waktu iqamah, kita membahas tentang kisah-kisah yang tertera di dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang Allah ceritakan di Al-Quran, kisah nyata, kisah yang terjadi di masa lalu. Dan semua kisah itu Allah ceritakan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang kemudian. Kisah yang akan kita ceritakan siang ini tercantum di Quran surat Al-Furqan ayat 27, 28 dan 29. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila ya waylana laitani lam attakhidh fulana khalila laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula." Dan ingatlah hari ketika itu orang yang bersalib menggigit dua tangannya, maksudnya menggigit jari jemarinya, seraya berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul." Dulu yang dimaksudkan adalah ketika di dunia. Berarti orang ini sudah meninggal. Allah ceritakan penyesalan bagi orang yang berdosa dalam ayat ini. "Kecelakaan besarlah bagiku," kata orang itu, "kiranya aku dulu ketika di dunia ketika masih hidup tidak menjadikan si fulan teman akrab. Tidak dia kawan aku dulu. Kalaulah dia kawan aku akan begini nasib. Tapi mengapa dia teman aku?" Ini kata orang itu. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Orang yang tadi menyesatkan dia dari Al-Quran. Ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, katanya. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini bercerita tentang seseorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Siapa Uqbah? Uqbah adalah pedagang Mekah. Karena penduduk Mekah itu rata-rata profesinya pedagang. Sebagian kecil saja yang berburu, sebagian besarnya adalah pedagang. Hanya Al-Quran ceritakan di ila fi Quraisy, ila fi hidrih kata syita, musim panas, musim dingin. Mereka pedagang dari Yaman dan Syam. Syam itu Lebanon, Palestina, Suria dan Yordania. Jadi pedagang mereka bukan dekat, bukan jauh. Jadi Uqbah ini di samping dia seorang pedagang juga pemuka Quraisy, orang terpandang. Orangnya baik, berteman dengan siapa saja, dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf, dan pemuka Quraisy lainnya. Orangnya welcome, terbuka. Karena pedagang sifatnya begitu, dia tak mau cari musuh. Kalau cari musuh, maka nanti khawatirkan dagangannya akan berimbas. Maka orang itu terbuka. Begitu juga dengan Rasulullah, dia pun berteman. Jadi semua orang berteman, tidak pilih siapapun selagi bisa menguntungkan, maka dia akan berteman. Sampai suatu hari Uqbah ini akan mengadakan kenduri besar dan mengadakan pesta. Orang jahiliyah itu bapak itu, kalau berpesta itu tak akan menang. 7 hari 7 malam. Semakin besar pestanya, maka semakin tinggi prestisnya hidup. Jadi yang dilihat orang itu hebat atau tidak, dia dari pestanya.
Itulah cara pandang orang jahiliyah. Besar pestanya hebat berarti, kecil pestanya berarti hebat. Maka Uqbah ini terpandang kota Mekah, termasuk orang kaya raya juga. Akhirnya kemudian dia pun melayangkan undangan. Ya, sama seperti kita. Lalu setelah undangan itu dilayangkan, sampaikan kepada orang Quraisy. Salah satunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai depan Rasul Muhammad, dia tak panggil Rasul, dia panggil Muhammad saja. Tak diakui sebagai nabi. Aku akan mengadakan acara besar dan aku akan undang seluruh penduduk kota Mekah tanpa terkecuali, termasuk kamu. Lalu kata Rasulullah, ya saya akan datang. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Ma'ana bi'akini tu'amika. Itu kata tafsir disebutkan ma'ana. Ma tidak ana saya bi'akini tu'amika akan mencicipi hidangan. Makanan kau sediakan. Sembelihan unta, sembelihan lembu, aku tak bisa menikmatinya. Hatta tasyhada an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Sampai engkau bersaksi Allah Tuhan engkau dan aku utusan. Bagi Uqbah ini berat. Karena kalau mengucapkan kalimat syahadat berarti mengakui kenabian Nabi. Tapi di satu sisi kalau Nabi tak datang, Uqbah ini merasa undangannya kurang luas. Karena Nabi itu juga banyak pengikut. Maka Uqbah berada di dua posisi yang menyulitkan. Tak diundang, dianggap tak hebat. Diundang, nanti tak mau makan. Bagi orang Arab, kalau kita bertamu ke rumah mereka, lalu kita tidak mencicipi hidangan yang dipersiapkan, bagi mereka itu penghinaan. Dan saya dulu ketika di Mesir, saat bulan raya haji, diundang ke rumah kawan saya orang Mesir. Sampai di sana, sampai petang belum makan. Disuruh makan lagi. Kawan itu bukan lagi makan lagi. Saya nggak sanggup lagi. Jadi mereka itu harus banyak makan. Semakin banyak kita makan, semakin senang dia. Orang awak semakin banyak makan, semakin bergerut keningnya. Itu lebih dari sebagian. Lalu kemudian orang Arab begitu tipikal. Kalau makan itu juga makan sebanyak-banyak kita tanggung-tanggung. Akhirnya kemudian kata Uqbah, ya aku ucapkanlah syahadat. Akhirnya Uqbah pun bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu mereka bersama. Kemudian tak lama sesudah itu tersebarlah berita di kota Mekah, Uqbah telah meninggalkan agama moyangnya. Qad saba'a Uqbah. Entah siapa yang menyampaikan, wallahu a'lam. Tiba-tiba tersebar berita di kota Mekah, Uqbah telah meninggalkan agama moyang mereka. Sampailah ke telinga Abu Jahal. Dipanggil, Uqbah, qad sabaqta an dinina wa dini abaina, kau telah tinggalkan agama bapak kita. Menyebab itu kau bersaksi Muhammad adalah utusannya, tinggalkan Muhammad itu. Uqbah pun bingung, bagaimana saya tinggalkan? Nah, sekarang begini, engkau pilih Muhammad itu atau pilih kami? Sementara Abu Jahal itu kawan dengan Uqbah juga, sama-sama pendapat ke Syam. Jadi akhirnya Uqbah pun merenung, memikirkan mana yang lebih berkawan dengan Muhammad ini atau berkawan dengan Abu Jahal. Karena Abu Jahal ini pedagang juga. Kalau nanti tak diikutkan dalam rombongan kafilah ke Syam, bisa jadi perdagangan saya akan rusak, akan hancur kata dia. Akhirnya setelah merenung-renung, biarlah aku bersama kalian saja. Padahal Uqbah itu sesungguhnya telah meyakini Muhammad adalah utusan Allah. Namun gara-gara pengaruh kawan, Uqbah ini akhirnya terseret. Dia pilih Abu Jahal, dia tinggalkan Rasulullah. Kata Abu Jahal, syarat yang kedua, kalau kau memang bersama kami, maka saat ini juga cari itu Muhammad. Bukti kesetiakawanan kita menjadi budaya. Tambah lagi syarat oleh Abu Jahal, saking bencinya Abu Jahal kepada Rasulullah. Akhirnya kemudian Uqbah pun menuruti keinginan Abu Jahal. Mengapa Uqbah mengikuti keinginan Abu Jahal? Khawatir nanti tidak diajak lagi berdagang, tak diajak lagi berkawan. Kalau kawan memunculkan kawan berdagang, bisa pedagang-dagang itu bisa tak laku. Cari cara. Akhirnya kemudian dia mengamankan harta ini, dia mengamankan relasi dia dengan kawannya. Akhirnya dia tinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena malas. Dia carilah Rasulullah yang menunjukkan Rasul dengan harta.
Lalu ketika dia mendekat, Rasulullah senang, jangan-jangan upah ini mau sholat. Akhirnya kemudian ketika semakin dekat, tiba-tiba upah meludah dan mengenai pipi Rasulullah SAW. Kagetlah Rasulullah, ya Ubah, masalah apa yang kau lakukan? Bukankah kemarin itu bersyahadat aku adalah utusan Allah? Kata Ubah, saya lebih memilih teman-teman saya. Sudah betul. Kata Rasulullah, wahai Ubah, ketahuilah apa yang kau lakukan ini akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup. Engkau akan meninggal dalam keadaan kafir, kata Rasulullah. Tapi Ubah tak peduli. Kenapa? Bagi dia yang penting itu dapat kawan sesama pedagang. Bagi dia yang penting untuk dunia, untuk akhirat yang cerita. Yang penting kawan-kawan saya ini mau dengan saya. Akhirnya kemudian terjadilah hijrah. Bukan cerita terjadi hijrah, Rasul pun hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu terjadi perang. Maka perang saat itu Uqbah berada di barisan kaum kafir Quraisy, sementara Rasulullah barisan kaum muslimin. Uqbah pun menjadi korban. Dan ketika Uqbah meninggal, dicarilah jenazah. Ditemukan jenazah wajahnya Uqbah ini berwarna hitam legap seperti wajah yang terbakar. Lalu dibawa ke jenazah Uqbah depan Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa dengan wajah Uqbah? Kata Rasulullah, saya dulu pernah berjanji, pernah berdoa kepada Allah, Uqbah nanti akan mati dalam kafir dan wajahnya itu seperti terbakar oleh api neraka karena mengenai wajah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang singkat ini dapat kita petik pelajaran bahwasanya terkadang dalam kehidupan ini agama itu bisa dikatakan oleh orientasi harta. Terkadang ibadah itu bisa terabaikan demi mengamankan kedudukan. Tak penting iman itu, yang penting banyak bidih. Nak penting dakwah itu, yang penting aman kedudukan. Kata Rasulullah di akhir zaman nanti, ya bimudi biradin dunia. Bahkan banyak di antara manusia ini yang akan menggadaikan agamanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Dia akan gadaikan keuntungannya, menggadaikan imannya. Gara-gara apa? Gara-gara keuntungan dunia. Kalau Uqbah ini kasusnya gara-gara kawan. Demi menjaga kawan, demi menjaga relasi, walaupun itu Muhammad depannya, walaupun kebenaran itu sudah nyata, tapi kemudian Uqbah ini tidak menghiraukan hal demikian. Dia tetap pilih Abu Jahal, Abu Lahab dan penduduk kota Mekah ini sebagai tempat sekian. Makanya ayat tadi untuk penyesalan Uqbah. Apa kata Uqbah? Seandainya dulu bukanlah Abu Jahal itu kawan saya. Seandainya dulu Muhammad itu yang aku dekati. Seandainya dia dulu yang aku ikuti, tidak mengikuti saran daripada Abu Sufyan kawan-kawan saya, takkan begini nasibku, kata Uqbah. Tapi apa boleh dibuat hadirin yang dimuliakan Allah? Waktu sudah berlalu, kematian sudah mendatang kepada dia, dan kematian sudah datang. Maka orang hanya bisa berandai-andai kalau maka tadi dikatakan, ya laitani aduhai celakanya aku, lam attakhid fulana khalila, mengapalah dia kawan aku. Kalau tak dia kawan aku, takkan terseret saya perbuatan tercela. Gara-gara dia lah aku begini, gara-gara dia lah aku begini. Dan bahkan nanti sampai ke akhirat masih mereka lagi menyalahkan satu dengan yang lain. Lalu kemudian datang setan ketika itu, ana ba'alakum. Karena dibalik semua itu adalah setan yang menyesatkan manusia. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pelajaran berharga yang dapat kita petik dari kisah Uqbah ini, hati-hatilah memilih kawan. Jangan sembarang kawan. Kalau bapak ibu mungkin aman, tapi bagaimana dengan anak kita? Anak kita tak kenal dengan narkoba, berkawan dengan kawan yang pecandu narkoba. Besoknya dia pemakai narkoba. Besok pakai narkoba, besok penjual, besok jadi bos. Kenapa? Karena kawan. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan agama kawannya. Orang itu baik, baik. Baik, Nabi mengatakan madul jalisi saleh. Orang yang saleh itu seperti orang yang penjual minyak wangi. Kecipratan aroma wanginya. Wa masalu jalisi su, perumpamaan orang yang punya kawan yang tak baik seperti nasi jengkir, seperti pantai pusing, maju terbakar, orang yang bau. Maka oleh karena itu perhatikan anak kita. Dengan siapa dia berteman?
apalagi hari ini LGBT merajalela di Pekanbaru. Perhatikan anak-anak kita, siapa mereka berkawan, yang sampai terpengaruh konten, yang sampai terpengaruh dengan pergaulan bebas. Karena kalau sekali mereka terpengaruh, penyesalan akan semakin masalah dan dunia berselang. Namun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.